Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam ini, yang meluangkan pikirannya, tenaganya, dan waktu istirahatnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Eh, Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak pada malam hari ini kegiatannya apa? Apa tuh? Apa tuh, Pak? Belum pada tahu ya. Jadi pada kegiatan malam hari ini kita melakukan yang namanya konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok ini melakukan situasi atau pengalaman kalian ataupun masalah kalian yang ingin diselesaikan di forum konseling kelompok ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini, adakah yang mau memimpin doa? Ya. Oh, siap. Ala hadiniyah wa likuliyatin salihah. Fatihah. Amin. Doa selesai. Pak. Oke, terima kasih kepada teman saya yang di kiri saya yang telah membacakan doa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang, ya kan? Iya, benar. Siap. Oke. Insya Allah. Oke, kenalan dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Syakur dari Pandeglang. Ya, lanjut kepada teman saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Jepri dari Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Adit dari Serang. Perkenalkan, nama saya Dini, saya dari Serang. Perkenalkan, nama saya Yeni, asal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Mila dari Tambak. Perkenalkan, nama saya Badrudinsa dari Cikenyes. Oke, terima kasih, kita sudah kenalan semua nih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita membaca ikrar konseling kelompok dulu ya. Oke. Bismillah dulu, bismillah. Iya, bentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan Bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima. dan data atau keterangan yang saya terima Dan atau keterangan yang saya terima. dan atau data keterangan yang saya terima Dan atau keterangan yang saya terima. Oh. dan atau keterangan yang saya terima Dan atau keterangan yang saya terima. Baik dari klien saya, baik dari klien saya atau dari siapapun juga. atau dari siapapun juga, Yaitu data dan atau keterangan yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. oleh orang lain. Oke, kita sudah membaca ikrar. Jadi kita di sini tuh rahasia ya. Jangan sampai ada orang luar yang mengetahui
kegiatan forum konseling kelompok kita ini. Oke, sebelumnya kita tuh di sini ada yang namanya kesukarelaan. Jadi teman-teman itu sukarela ya, ataupun aktif gitu berbicara, ngobrol aja, kita sharing aja gitu, dan merahasiakan segala apapun itu yang kita omongkan. Baik, dari teman-teman ada yang mau mengungkapkan pengalaman atau masalah teman-teman nggak gitu? Masalah apa ya, Bu? Mungkin saya ada sedikit masalah. Saya masih bingung tentang hidup saya gitu, arahnya kemana gitu. Ayah, ini arah kemana ya, Ayah? Baik, saya ada sedikit masalah. Masalah saya mungkin kenapa saya setiap menabung uang dalam celengan yang berbentuk ayam itu suka hilang gitu. Setiap saya menabung dalam 1 tahun itu saya sering tuh rajin, hampir tiap hari atau 2 hari saya sisihkan, atau berapa ya, 5.000, 10.000, 50.000. Entah kenapa setiap saya bongkar dalam 1 tahun atau beberapa tahun itu ada aja yang hilang. Dan itu enggak saya doang gitu, hampir banyak orang juga kehilangan seperti itu. Bukan, mungkin itu saja. Ngepet. Ada lagi nggak? Tindak. Ilul. Ja. Dari saya Gue diem, aneh dong sumpah. Gue makanya diem. kamera rolling action. Oke. Dari saya, masalah saya ini kayak saya tuh bingung kenapa saya kok bisa apa ya, kayak nggak enakan gitu sama orang kayak begitu. Kayak apa ya, orang-orang tuh ngomong ke saya, ngomong tidak aja, saya tuh susah untuk menirunya gitu loh. Dinda mau. Siapa Dini? Apa? Masalah ilmu kan? Iya. Ungkapin aja. Jadi Arif gak boleh ketawa sih ya. Iya. Mau dijadiin musuh. Saya sering merasa insecure, itu dong. Kayak kok orang lain bisa ya kayak gini, kok saya enggak gitu. Siapa yang diambil masalahnya? Naik tak? Yuk, masalah Gue diem. siapa namanya? Dia tahu siapa yang ngomong. Iya. Ini. Yeni ya. Yo, dari masalah Yeni, Dini, Badriansa sama Jeffrey, masalah mana nih yang mau diambil oleh teman-teman? Voting aja atau gimana ini? Dini. Voting di grup. Dari Bapak aja gimana? Oh, dari saya aja. Voting di grup. Ya udah, masalah Yeni aja ya, karena mungkin masalahnya cukup untuk kita selesaikan di forum konseling kelompok kita. Yo, untuk Yani ceritakan dulu masalahnya ya, supaya teman-teman juga tahu masalah Yani gitu. Jadi tuh gimana ya, sebenarnya saya tuh kayak orangnya tuh kayak nggak enakan gitu sama orang. Jadi tuh kayak orang, kan saya kan juga kayaknya tuh kayak punya kepribadian yang berbeda gitu saya. Jadi saya tuh kalau apa-apa tuh gimana ya, kalau dibilang saya OCD bukan, saya OCPD juga bukan, kayak iya sih, iya saya tuh OCD iya, OCPD juga iya, ADHD juga iya. Jadi saya tuh kayak gimana ya, orangnya tuh harus rapi
dan saya juga harus pikiran saya tuh sama mereka tuh harus sama gitu. Kalau saya bersih ya mereka juga harus bersih. Kalau saya rapi mereka juga harus rapi gitu. Nah tapi dengan keadaan nggak enaknya saya tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak ya tertutup lah, jadinya kayak nggak mau ngungkapin gitu kalau orang itu tuh harus sama kayak saya gitu. Jadi tuh saya tuh kayak gimana ya susah gitu loh. Ya ini sudah menceritakan masalahnya ya. Dari teman-teman ada yang mau ngasih saran, solusi atau pertanyaan nggak kepada Yeni nih gitu? Ada nggak teman-teman? Mungkin itu belum termasuk di apa namanya tadi? Iya, belum OCD atau kayak gitu. Mungkin baru gejala-gejala aja. Dan buat temen yang harus pemikiran itu mungkin kalau buat beres-beres mungkin ada kita badannya lagi siap tapi temennya lagi capek, atau sebaliknya juga kita yang lagi capek tapi temennya malah ngajak beres-beres kayak gitu. Jadi kurang sinkron dan bisa dibicarakan kayak nanti kita dijadwalin gitu, jam segini kita beres-beres ya biar sama-sama free, sama-sama bisa kayak gitu. Mungkin itu aja contoh kecilnya buat sekarang. Yuk dari teman-teman yang lain ada lagi nggak? Ya dari Mbak Dini. Izin bertanya. Jadi kan OCD itu bukan penyakit dari lahir ya? Maksudnya mungkin pasti dari agak sedikit dari remaja kali ya. Biasanya orang-orang yang mempunyai penyakit OCD tuh kayak apapun yang dilihat dia harus perfect gitu, harus sempurna. Kayak contohnya dia pakai kerudung aja harus bener-bener kayak harus sempurna lah dalam segi penampilan atau apapun yang dilihat aja di mata dia tuh nggak boleh nggak sempurna gitu. Biasanya orang yang OCD kayak jadi pengen bertanya nih, maksudnya dari kapan gitu Mbak siapa? Yeni punya, maksudnya dari kapan merasa OCD gitu, terus kayak gimana gitu cara menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar gitu. Misalkan Mbak Yeni itu kan pasti tinggal di kosan itu nggak sendiri ya, maksudnya kayak barengan. Kayak gimana gitu tadi kasusnya kalau nemuin misalkan tetangga ya, contohnya tetangga aja ya kan, punya tetangga yang emang tetangga rumah gitu, yang jarang beres-beres depan rumah gitu, yang emang berantakan aja tetangga di rumah. Maksudnya gimana gitu, apa bakal diberesin atau gimana gitu sama Mbak Yeni? Penyakit OCD mah menguntungkan aja. Iya makanya itu. Untuk kapannya nih ya, saya tuh ya itu karena dari orang tua saya juga sih. Jadi dari orang tua saya tuh kayak menekankan saya tuh harus kayak rapi gitu. Kalau masalah bersih mah nggak apa-apa, nggak bersih ya kan, yang penting mah rapi, disusun tertata rapi gitu. Dan kalau misalkan ya ada tetangga saya yang kayak kalau masalah kotor mah saya mah gimana ya, ya kalau di depan kamar saya mah iya saya rapiin, tapi kalau tetangga saya yang di depannya kotor gitu ya paling mah saya mah ya bodo amat gitu. Tapi kalau kayak nggak rapi gitu paling saya juga bersihin gitu, saya bersihin kayak rapiin gitu.
Hei, semangat. Setan. Oh, dari yang lainnya yuk, yang belum ngomong mungkin bisa ngasih saran, solusi ataupun pertanyaan kepada Mbak Yeni. Ya, siap. Saya ingin bertanya dulu ya. Mbak Yeni ya. Mbak Yeni itu penyakit apa sih namanya? OCD ya. Oh, OCD. Sebenarnya itu tuh menurut pengalaman Mbak Yeni itu bermasalah nggak gitu buat Mbak Yeni? OCD yang semua itu harus perfect gitu ya, semua harus tertata dengan rapi dengan semestinya. Apakah itu menjadi hambatan buat siapa Mbak Yeni untuk mencapai aktualisasi Mbak Yeni gitu? Apa tadi? Terganggu nggak gitu? Yang semua harus perfect gitu. Sebenarnya ya kalau saya sendiri nih ya sebenarnya kayak terganggu gitu loh. Ya sebenarnya ada untungnya ada enggaknya gitu. Untungnya saya tuh kayak melihat semuanya tuh jadi kayak misalkan ya rapih nih ya untuk berbersih gitu, jadi kayak enak dipandangnya gitu. Tapi kalau yang tidak untungnya itu kayak padahal tuh punya orang lain gitu, kenapa saya yang angkat gitu, kenapa saya yang nanganin gitu, padahal tuh kayak punya orang lain gitu, kenapa saya yang bersihin, ngerapiin atau enggak sebagaimananya lah pokoknya gitu. Saya juga kayak merasa keganggunya kayak gitu juga, tapi saya nggak bisa gitu loh. Mungkin sedikit solusi kayak ditegur atau kayak dibilang gitu ya, orang yang di depan rumah atau tetangga kos itu kayak tadi beresin dong, kebersihan kan sebagian dari iman, kita beres-beres yuk biar sama-sama hidup sehat, menghirup udara segar kayak gitu. Karena kita gimana caranya ngasih tahu, ngebilang tanpa nyinggung atau nyakitin gitu, biar kita juga pikiran kita tenang, gak ngelihat sampah yang berantakan, dan si orang yang punya rumah juga kayak kelihatan rumahnya tuh rapi, bersih, sehat gitu, rumah yang sehat. Ya mungkin itu sedikit saran dari saya. Tapi saya juga dari solusi Mbak siapa ya, pokoknya solusi dari mbaknya itu saya juga udah pernah ya kan, tetangga saya udah ngasih tahu udah ngasih tahu sampai saya juga yang awalnya ngasih taunya baik-baik sampai saya menyindir, saya teriak-teriakan. Tetangga saya juga nggak ada yang namanya berubah, sama aja tetangga saya tuh kayak ya tetap aja dia tuh kayak gimana ya, sampai mobil bapak saya tuh ya jadi banyak sampah di kolongnya gara-gara tetangga saya yang kayak buang sampah sembarangan, terus kayak kebawa angin terus langsung ke kolong mobil bapak saya gitu, jadi pada kotor gitu. Lagi nggak, kalau nggak ada dia. OCD es krim. Sebelumnya saya ingin memastikan ya ke Mbak Yeni, sebenarnya yang membuat problem itu tuh ketika misalkan Mbak Yeni nih lihat sesuatu yang gak terdata dengan rapi, tapi itu tuh bukan barang orang lain ya, tapi hati nurani Mbak Yeni itu menggerakkan gitu agar Mbak Yeni itu ngerapihin barang itu. Nah, ketika misalkan Mbak Yeni ngerapihin barang itu tuh ada perasaan apa ya, capek tersendiri gara-gara itu punya orang lain gak diberesin. Apakah ya is okay karena gue punya penyakit ini, jadi gue tuh semua barang gitu punya orang lain tuh ya udah, walaupun misalkan berantakan gue beresin gitu. Sebenarnya kalau misalkan gitu itu tuh nggak bisa jadi problem. Kenapa? Yang ditakutkan itu tuh ketika misalkan Mbak Yeni ngebersihin barang punya orang lain, tapi Mbak Yeni punya prasangka kayak gini, ih anjir capek banget gitu, padahal ini barang orang lain. Akhirnya itu tuh ngeganggu gitu ke Mbak Yeni, ngebatin gitu itu tuh. Jadi Mbak Yeni itu seolah-olah dunia itu bekerja
ya Mbak Yani yang ngerjain gitu. Makanya ngerasa capek sendiri. Hah, Itu tadi kasih solusi apa gimana? Enggak mesti nanya, gue nanya. Ngerti gak sih? Nih, Masih jadi- masih. Ngerti gak? Gue tegas ini. Iya, jadi kan lu kan ini nanya kan, Ya, padahal misalkan gini, misalkan ada barang punya si Abil lu beresin. Kalau misalkan lu oke lah, gak apa-apa gue beresin. Tapi kalau misalkan lu ih anjir capek banget gue gitu ngeberesin padahal barang orang lain. Jadi yang jadi masalah tuh memang dari perasaan saya ya, sebenarnya tuh saya juga kayak jengkel banget gitu ngeliat orang gitu kayak nggak rapi gitu. Jadi tuh kayak apa ya, sebenarnya saya tuh jengkel, saya marah, saya gimana gitu perasaan saya tuh. Tapi ya karena saya rasa nggak enak gitu sama orang lain, ya jadi ya saya tuh tetap aja kayak tetap dikerjain gitu, dirapiin gitu, dibersihin gitu, karena sayanya aja nih yang nggak apa ya, nggak enakan gitu sama orang lain gitu. berarti maksudnya ngerasa capek gitu walaupun punya barang orang lain walaupun kita ngeberesin gitu. Iya, Oh, iya. nggak enaknya tuh karena gue tuh ini apa, kayak udah kesel gitu, tapi gue apa ya, ngungkapin kesalahan gue tuh nggak bisa apa ya, kayak bludak gitu loh ke orang lain, ke orang itu gitu loh, kesel gue gitu. Jadi kesel gue tuh gue pendem. Lu mau gak? Samain. Iya, jadi sebenarnya Mbak Yani tuh ngerasa capek gitu ya, ngerasa capek kalau misalkan ada barang orang lain harus Mbak Yani yang ngeberesin gitu ya. Mungkin yang perlu kita, yang menurut saya perlu dibenahi itu itunya, perasaan capeknya. Kalau misalkan Mbak Yani ngerasa capek, itu tuh sebisa mungkin kita tuh apa ya, menghiraukan gitu. Jadi ketika misalkan kita menghiraukan sesuatu yang emang bukan kendali kita tuh bisa apa ya, bisa keluar gitu dari zona merah kita gitu. Kita bisa keluar dari permasalahan kita selagi itu tuh emang benar-benar sesuai dengan norma gitu. Jadi jangan sampai misalkan prasangka Bayani itu tuh yang ngehancurin hidup Bayani. Kayak misalkan ngerasa gak enak, Bayani tuh dunia Bayani hancur tuh gara-gara gak enak sama orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin ya dihiraukan gitu, hilangin rasa gak enaknya itu tuh gitu. Dengan kita menghiraukan sesuatu yang tidak apa ya, tidak perlu dipikirkan, kita tuh bisa jadi seseorang yang paling berpengaruh gitu di lingkungan itu. Siapa yang mau? Siapa namanya kamu? Dini. Masih tutup kopi jatuh. Oh iya Dini, maaf. Dini. Leman. Siapa Badrul? Dulu Hilman lagi di tag video anjing di spam. Gimana ya? Ini nggak tahu pertanyaan atau Pernyataan. iya atau perasaan. Berapa menit sih ya? 2-3 menit. Jadi kayak gini. Saya kira OCD itu kayak kan penyakit yang emang harus perfect. Saya kira kayak dia tuh ngerjain itu karena emang iya kesenangan gitu, kayak maksudnya kayak soalnya nih saya punya studi kasus. Saya punya temen OCD, tapi dia OCD abis gitu, parah. Bahkan dia nih contohnya kayak main di kelas aja, dia kalau bukan jadwal piket, ketika dia melihat kursi atau meja yang emang enggak pas di mata dia selalu merapikan karena emang penyakit dia, kayak dia tuh ngejalaninnya kayak gimana ya, karena kayak jauh kayak gimana ya, penyakit tapi kayak hobi gitu, bersih karena dia emang itu salah dia ngerasa dia salah karena dia ingin dia itu ingin segala sesuatu yang di mata dia itu perfect. Saya kira ternyata yang yang Mbak Yani rasain itu ada maksudnya kayak
itu tuh kayak gimana ya, capek gitu. Berarti OCD tuh beda-beda ya. Maksudnya teman saya tuh bilangnya kayak karena emang ini mah gue yang suka gitu, gue yang suka. Jadi apapun yang kayak contohnya nih, saya pakai kerudung nggak bener, dia pasti ngebenerin kerudung saya. Terus dia lemari nggak apa sih, lemari kebalik nih pintunya tuh kan suka copot tuh di pondok tuh, dia dibenerin semua. Intinya di kamar itu harus perfect, harus bersih, harus rapi. Dia tanpa melibatkan orang lain, dia sendiri yang ngerapihin. Kayak walaupun dia capek nih abis pulang sekolah, ketika melihat kamar berantakan kan dia nggak bakal marah, dia bakal beres-beres karena dia itu kayak penyakit dia gitu, penyakit dia beres-beres. Tapi dia nggak pernah ngeluh, dia malah seneng kayak ngelakuin kayak gitu. Tapi saya baru ngedenger ternyata OCD juga ini gitu tuh, kayak oh gue ngejalaninnya kayak gini tuh karena emang capek gitu. Kayak gimana ya tadi, Oke, untuk Mbak Dinin ya, tadi sebenarnya emang saya tuh berawal dari situ juga. Dari saya tuh kayak senang gitu, kayak melihat itu tuh kayak rapi gitu, kayak tertata gitu untuk warna dan urutannya gitu. Saya juga senang jalaninya. Tapi kalau lama kelamaan ya kan, orang itu lagi yang jadi tuh tahu gitu yang merantakinya orang itu lagi ya gimana ya, pasti kesel gitu loh pastinya. Emang saya juga kayak gitu juga, berawal dari kayak gitu juga saya. Tapi karena orang itu kayak apa ya, kayak natanya asal-asalan, habis nih misalkan ya baca buku nih ya, malah nih nata buku nih ya udah ditata nih, terus dia baca itu tuh kan berantakan, nggak dirapin lagi, kayak apaan banget sih. Dan itu tuh baru hari itu tuh ya udah masih dimaklumin. Kalau hari selanjutnya lagi orang itu lagi ya itu namanya ngelunjak gitu. Jadi tuh ya gimana sih rasanya gitu, jadi kayak jengkel gitu. Ya, sebelumnya saya belum paham sebenarnya saya tuh OCD tuh kayak gimana. Saya maksudnya mau nanya lagi ke forum. Sebenarnya OCD tuh yang kayak gimana? Soalnya kalau misalkan kita Tapi maksudnya saya masih bingung nih. Kan ada orang yang dia tuh segala harus perfect, harus rapi karena dia tuh punya turunan gitu. Punya garis keturunan dari orang tuanya, kalau misalkan di rumah juga suka bersih-bersih gitu. Nah, maksudnya cara mengidentifikasi antara OCD sama keturunan emang dia yang harus serba perfect itu tuh gimana gitu. Soalnya gimana ya, kalau misalkan OCD tapi mempunyai rasa lelah gitu, tapi itu tuh kayak bukan penyakit gitu. Kalau misalkan gitu, berarti itu jatuhnya kayak turunan aja, ya udah dia tuh orangnya berarti rajin, perfect, turunan dari orang tua. Seakan-akan bisa jadi dia juga ngerasa capek gitu kalau misalkan dia tuh ngelakuin ini tuh harus setiap hari gitu. Saya kembalikan ke forum. Tapi izin bertanya juga ini ke forum aja ya. Maksudnya kayak saya baru tahu ternyata rajin itu keturunan gitu, bukannya rajin itu dari diri sendiri gitu. Kayak istilahnya kayak gini, apa sih, kalau rajin keturunan, orang tua saya rajin tapi tidak dengan saya gitu. Apa saya bukan keturunan dari mereka gitu, atau gimana gitu? Malah tanya jawab anjing di sini. Iya bentar mau nih. Soalnya gini ya, saya tuh sebenarnya di kampung saya juga pernah sedikit menganalisis gitu antara keluarga satu sama keluarga yang lain. Jadi mulai dari tata ruang rumah, tata letak barang-barang itu tuh berbeda. Itu tuh maksudnya berkesinambungan gitu, nggak cuma dari orang tuanya, anaknya ketika misalkan berumah tangga juga,
kok sama ya dari apa ya, vibes apa sih nyebutnya ya itu ya pep dari vibe si anjing vibes ya, jadi dari itu dari harumnya gitu, dari ciri khas tadi tata letaknya itu tuh beda gitu. Jujur saya juga orangnya di rumah kurang apa ya, kurang apik gitu terhadap barang. Kenapa? Apik rapi ya, kurang apik gitu. Soalnya kenapa? Karena orang tua saya juga emang gitu, nggak apik. Mungkin kalau sepengalaman siapa? Kamu namanya? Dini, sepengalaman Dini, orang tua Dini misalkan rapi, tapi Dininya nggak rapi, itu tuh kembali lagi gitu. Nggak semuanya keturunan tuh harus diturunin gitu. Ada juga yang nurun ke orang lain gitu, ke saudara yang lain gitu mungkin. Kemana nih? Udah ini lama. Berapa menit? 31. Menit. Udah, Ya ada kan Iya tutup. kan udah gini solusi. Ya udah. Udah, Cak. Ya. Ya Ntar udah aja nih. di kosan lanjut. Sama Dinda. Jadi tuh bikin Yuk, mungkin dari teman-teman dari masalah Bayani ini ada yang bisa menuntaskan atau ada solusinya gitu. Apakah dari teman-teman ada yang bisa menuntaskan atau menyelesaikan solusinya gitu? Apa solusinya? Yuk, dari Mbak Dini silahkan. Solusi OCD. Mah OCD aja kagak tahu. Jangan ngomong OCD sih, soalnya OCD sama OCPD Itu beda. beda. Halo, assalamualaikum bang. Ini aja Sok. kayak apa? Dari Enggak. Kan OCD itu penyakit bagus tahu. ya penyakit bagus tapi kan juga kadang Bikin ya nggak Oh, baik iya. juga buat diri. Capek sebenarnya. Kayak ini aja Berarti Aliando. ngimbangin kayak dari diri sendiri ngimbangin untuk dari penyakit. Oh iya, Alian OCD. Tadi apa bedanya OCD sama? OCPD. OTD. Ya udah coba ini pausin Sama pep. buat ini. Pause dulu. Dari itu Jadi solusi buat gejala kayak gejala ini OCD ya buat Alija. Jadi sebelum melakukan kegiatan kayak kan biasanya orang OCD tuh kayak kalau meninggalkan kan contohnya dia udah pergi nih ninggalin rumah, udah naik pesawat, tiba-tiba diinget di pesawat kayak belum matiin kompor. Jadi apapun itu harus dipastikan diyakinin dulu kayak kalau enggak kalau dengan keyakinan kurang dipoto gitu. Semua hal kegiatan Halija tuh dipoto biar nanti ketika Yeni keluar, Yeni tuh kayak udah matiin kompor belum ya? Pas dilihat nanti di fotonya ini udah biar Yeni tuh yakin gitu. Berarti solusinya di sini Yeni itu harus yakin gitu. Terus harus ini apa ya, perhatiin sekitar kali ya. Tanya yang solusinya anjing. Udah semalam udah ya Bil. Ambil langsung ke Abil nanti nanya gua gimana solusinya implementasinya. Ya, enggak gini aja dulu nih. Apa dari yang lain ada solusi lagi? Kalau enggak dari Mbak Yaninya sendiri mungkin ada solusinya. Silakan pada Mbak Yeni. Kalau buat solusi mungkin saya lebih mempertimbangkan lagi dengan diri saya sendiri gitu, untuk dipikir-pikir lagi gitu, untuk apa ya, kayak melakukan kegiatan apa yang saya lakukan atau apa yang saya pokoknya gitu dah pokoknya ya. Udah capek aing mah. Kasih aplaus dulu buat Mbak Yeni ya. Karena Mbak Yeni udah punya solusinya nih, kira-kira bisa diterapinnya kapan sama Mbak Yeni, solusi dari teman-teman ataupun dari forum konseling kelompok tadi itu malam hari ini.
kapan Mbak Yani bisa menerapkan solusi dari teman-teman ataupun solusi Mbak Yani tadi itu bisa diterapkannya kapan gitu. Mungkin saya juga butuh waktu dulu ya untuk melakukannya. Soalnya kalau kayak gejala begini tuh nggak langsung jebret gitu, nggak. Jadi ya untuk melakukannya paling mungkin besok pagi-pagi ketika saya terbangun gitu ya, buat terbiasa gitu. Oke. Apakah apa ya? Karena nggak terasa udah di penghujung kegiatan konseling kelompok kita nih. Mungkin dari teman-teman ada kesan dan pesannya nih. Mungkin dari Adit maupun Jeffrey itu ada kesan pesannya ya mungkin ya. Ya untuk Adit kalau nggak Jeffrey gitu, satu orang kesan pesannya. Kesan-pesan apa aja? Pesan dari saya, dari Jeffrey, untuk pembahasan pada konseling kali ini mungkin cukup menarik dan mungkin kesannya cukup menarik, karena itu buat kebaikan diri kita masing-masing, belajar dari penyakit itu juga, dan itu juga penyakit katanya bagus untuk diri kita juga ya. Jadi pesannya, jaga kesehatan buat semuanya, panjang umur, dan jangan lupa makan. Oke. Nah, karena kita udah di penghujung nih, tapi kan ini mungkin bermanfaat atau suatu saat ada pengalaman dari teman-teman gitu. Kira-kira kita bisa melakukan konseling kelompok lagi kapan nih? Bulan depan. Kapan teman-teman bisanya? Minggu depan deh. Oh, minggu depan bisa ya? Ya, oke. Oke, mungkin sebelum kita tutup konseling kelompok pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi tuh satu OCD itu Ayo langsung lanjut aja sih. kayak